Hai adik-adik semua, apa kabarnya? Di tahun yang baru ini, jumpa lagi dengan Kak Keke di Sekolah Minggu kelas 1, kelas 2 GKI Kota Wisata. Kakak berharap adik-adik semua masih dalam suasana yang sehat, bergembira ria, dan bersukacita. Yuk, kita memulai ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Kakak minta kita menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Semua lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh ada di tahun ini. Tuhan, di pagi hari ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Kami mohon kiranya Tuhan hadir dengan kami, Tuhan bersama-sama dengan kami. Beri hati kami yang penuh sukacita supaya kami bisa memuji Tuhan dengan penuh semangat. Terima kasih Tuhan, Tuhan pimpin ibadah sekolah minggu di pagi hari ini dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Semua, sekarang kan kita sudah masuk di tahun yang baru. Oleh sebab itu, adik-adik semua harus juga punya semangat yang baru. Hari ini kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Tepuk tangan wajah berseri.
Adik-adik semua, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Ratna. Pagi ini Kak Ratna akan bercerita tentang tahun-tahun awalnya Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan cerita dari Kak Ratna, kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Adik, kita berdoa yuk untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, kami boleh mau mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Ratna. Tolong kami Tuhan Yesus, beri hati kami yang baik, pendengaran yang baik, supaya kami bisa mendengarkan cerita dengan baik. Tolong Kak Ratna juga dalam bercerita. Biarlah Tuhan menyertai kita semua di pagi hari ini saat kami datang kepadamu lewat firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, kita berjumpa lagi di tahun yang baru. Baru saja kita merayakan Natal dan sekarang kita sudah ada di tahun yang baru. Adik-adik, baru kemarin kita mendengarkan cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, meskipun Tuhan Yesus adalah Tuhan, tetapi Dia tidak serta-merta menjadi dewasa. Dia menjalani juga masa anak-anak seperti kalian, masa remaja, dan kemudian menjadi dewasa. Adik-adik, pada saat Yesus berumur 8 hari, Dia dibawa oleh ayah dan ibunya ke Bait Allah untuk diserahkan sebagai putra Yusuf dan diberkati imam di sana. Kemudian Yesus juga bertumbuh seperti kalian, bermain-main seperti kalian, belajar seperti kalian, mempunyai teman seperti kalian. Yuk adik-adik, kita saksikan, kita lihat bersama-sama apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada saat awal-awal kehidupannya. Yuk adik-adik, kita saksikan bersama-sama. Kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Tuhan dan para malaikatnya selalu menjaga Yusuf, Maria, dan Yesus. Dengan hati gembira, mereka pulang kembali ke Nazaret. Menurutmu, bagaimana perasaan Yusuf dan Maria? Puji Tuhan. Akhirnya aman untuk pulang ke rumah. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya.
Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di Bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah adik-adik, kita baru saja menyaksikan bagaimana Yesus yang masih muda bisa bertanya jawab dengan ahli-ahli Taurat dan imam-imam di Bait Allah. Bagaimana Yesus bisa melakukan hal itu? Tentu saja adik-adik, itu karena Yesus adalah anak yang taat dan setia mempelajari firman Tuhan. Sejak dia masih kecil loh adik-adik. Nah, adik-adik, kita juga bisa mencontoh seperti Yesus. Yuk, di tahun yang baru ini, kita akan mulai rajin untuk belajar membaca Alkitab dan renungan harian kita setiap hari. Rajin bersekolah minggu, rajin menghafalkan ayat hafalan yang kakak sekolah minggu berikan, dan rajin mengerjakan aktivitas. Oke adik-adik? Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk membaca ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Setelah itu kalian hafalkan ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hati-hati adik-adik, ayat hafalan ini panjang. Kita ulangi sekali lagi ya. Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita dari Kak Ratna bagaimana Tuhan Yesus sejak kecil sampai dewasa. Tuhan Yesus selalu taat kepada Allah dan juga Tuhan Yesus selalu taat kepada kedua orang tuanya. Sama sepertinya juga dengan adik-adik di rumah. Adik-adik harus selalu taat kepada Allah dengan cara rajin membaca Alkitab dan juga harus selalu ikut sekolah minggu setiap minggu. Nah, untuk melanjutkan ibadah kita menyanyikan lagu Taat Itu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa meletakkan persembahan syukur adik-adik di rumah masing-masing di tempat yang sudah disediakan oleh Mama Papa. Setelah itu adik-adik meminta bantuan Mama Papa untuk mentransfer ke rekening gereja atau meng-scan QRIS yang ada di samping kakak. Kita menyanyikan lagu Persembahan Kami Sedikit Sekali. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kita berdoa yuk untuk persembahan syukur kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau boleh hari ini kami sudah memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Berkati setiap tangan yang memberikan dari kami Tuhan, biarlah menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, dalam aktivitas kita hari ini, kita akan belajar bagaimana kita dapat bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Kita akan mengisi kotak yang kosong dengan kata-kata yang tersedia di bawah. Jumlah huruf di setiap kata menjadi petunjuk bagi kita. Sekarang, kita akan membaca kalimat-kalimat ini yang menceritakan bagaimana kita dapat bertumbuh dalam anugerah Tuhan.
Nomor 1. Titik-titik-titik kepada Bapa Sorgawi. Ada 6 huruf adik-adik. Apa ya yang 6 huruf? Kita lihat kata-kata di bawah. Ya, berdoa. Kita isi di situ. Kemudian nomor 2. Pergilah ke gereja dan titik-titik-titik minggu. Wah, ini gampang ya adik-adik. Apa ini? Ada 7 huruf. Apa? Ya, sekolah minggu. Oke, nomor 3. Memohon pada Tuhan untuk membantu kamu menaati titik-titik-titiknya. Ada 8 huruf adik-adik. Ada 2 pilihan, tapi kita pilih yang ya, perintahnya. Kemudian keempat, dengarkan ketika seseorang membacakan kitab suci untuk titik-titik-titik. Hanya 4 huruf adik-adik. Paling gampang ya adik-adik ya. Apa? Ya, kamu. Nomor 5, bacalah titik-titik-titik. Ada 7 kotak, 7 huruf adik-adik. Ya, Alkitab. Kemudian yang terakhir, titik-titik firman Tuhan. Ada 8 huruf. Yang terakhir yaitu hafalkan. Jadi, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh dalam anugerah Tuhan? Ya, dengan berdoa kepada Bapa Sorgawi, pergi ke gereja dan sekolah minggu, memohon pada Tuhan untuk membantu kita menaati perintahnya, mendengarkan ketika seseorang membacakan kitab suci untuk kita, membaca Alkitab, dan menghafalkan firman Tuhan. Setelah itu, adik-adik dapat mewarnai gambar ini. Aku bertumbuh setiap hari. Setelah adik mewarnai gambar-gambar ini, adik-adik bisa menceritakan kepada papa dan mama bagaimana cara adik-adik bertumbuh dalam tubuh adik-adik, dalam pikiran atau pengetahuan adik-adik, dalam persahabatan, dan juga dalam kasih adik-adik pada Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas adik-adik. Terima kasih. Nah, hari ini kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan cerita firman, dan sudah melakukan aktivitas. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Kakak minta semua lipat tangan, tutup mata. Kakak berdoa. Setelah kakak berdoa, kita sama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Buat pagi ini kami sudah boleh menyelesaikan ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati kami, firman yang telah kami dengar. Biarlah Tuhan mau memberikan firman tersebut, kami bisa menaatinya seperti Tuhan Yesus, pada waktu kecil sampai besar, supaya kami tetap menjadi anak-anak yang taat, yang setia, yang dengar-dengaran kepada orang tua, dan terlebih taat kepadamu Tuhan. Ajar kami supaya kami selalu mau membaca firman, kami selalu rajin mengikuti sekolah minggu, dan kami selalu dengar-dengaran kepada orang tua kami. Tolong berkati juga keluarga kami Tuhan Yesus, mama, papa, adik-adik kakak kami, maupun teman-teman kami. Tuhan berkati mereka semua. Berkati juga Tuhan Yesus pendidikan kami yang sampai hari ini kami masih belajar di rumah. Tuhan tolong jaga kami, beri kepintaran bagi kami, supaya kami tetap sehat dan kuat Tuhan Yesus, walaupun dalam masa pandemi seperti saat ini. Tolong Tuhan Yesus jauhkan kami dari segala sakit penyakit berbahaya. Tuntun kami Tuhan dimanapun kami berada. Terpujilah namamu Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
kita sudah selesai. Sampai bertemu di minggu mendatang. Selamat tahun baru, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.